Belum tuh. Di rumah. Kenapa sih? Ya udah mampir aja. Mau jam berapa kesini? Jam 1. Udah nggak apa. Cepetan ya. Salam. Assalamualaikum, kenapa? Ya Cip, masukin. Oke. Pak. Apa kabar? Baik-baik. Udah siap mampir? Ya, kayak udah mas kentang kayak begini mana? Mana katanya lu mau beli baru? Ya pengen tadi begitu lihat harganya ternyata budgetnya nggak kuat. Ya, lu mau beli apa? Saya iPhone X kemarin dulu. Ya memang mahal. Tapi gua ada ini sih kenalan. Cuman enak mampir dulu aja. Ya, cobain lah sekali kalau pengen kentang ya. Gendong ya gendong. Ayo. Apa nih? Wow. Oh yang kemarin HP. Oh iya, murah banget. Terus gue kontak nih orang ini. Oh ini dia nih kontak ini. Udahlah gue kontak dulu lah. Four to 6 weeks later. Mesinnya tuh kemarin agak rompal gitu loh. Oh, terus jadi gue ke bengkel belum? Udah, cuman apa ya? Ada yang Lu nopal. Pal ya, lo pal. HP gue pak kemarin pal yang gue kasih tau nomornya. Kagak dikirim-kirim sampai sekarang. Lu jadi transfer, lu lihat. Buset lah. Pas setengah juta. Iya, cok, makanya mahal banget. Gimana dong? Gak bisa balikin duit gue. Gila banget. Beli apa nih bang? HP bang. Dari dia kemarin dapat murah gitu katanya. Pejabat BCL lah. Wah ini mah penipuan bang. Ya serius bang? Serius? Gue juga dulu pernah nih kena kayak gini. Abis itu gue tanya sama temen gue,
yang orang bea cukai beneran. Dia bilang sih kalau lelang dari WhatsApp kayak gini 100% pasti penipuan. Nah terus gue udah liat TV tuh katanya ada lelang gitu gimana? Nah jadi sebenarnya kalau barang dari sitaan bea cukai itu statusnya itu bakal jadi barang milik negara. Nah disitu bakal dilelang tuh. Lelang itu resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Bisa diakses melalui lelang.go.id. Coba banget dong, duit gue gak bisa balik. 5 juta lagi. Waktu itu gue pernah lihat sih videonya. Nih videonya gue kasih tahu ya. Halo teman-teman, apakah kalian pernah mendengar info jual barang sitaan bea dan cukai? Waspada penipuan ya. Saat ini sedang marak sekali penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mulai dari akun-akun Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Atau mengirimkan sebuah surat yang mengatasnamakan Bea dan Cukai. Atau barang kalian difoto dan di sana tercantum ID card pegawai Bea dan Cukai. Kami dapat pastikan bahwa hal tersebut merupakan penipuan. Apabila teman-teman mendapatkan informasi tersebut, maka teman-teman bisa menghubungi tim Bravo Bea dan Cukai melalui Twitter ataupun call center. Selanjutnya, terdapat dua alasan utama mengapa suatu barang dapat ditahan oleh bea dan cukai. Yang pertama, karena belum dilunasi pajak dan bea masuknya, atau barang tersebut masuk kategori barang larangan dan pembatasan. Untuk selanjutnya, teman-teman dapat membuka website Indonesia National Single Window. Di sana terdapat keterangan terkait jenis barang apa saja yang dilarang dan jenis barang apa saja yang dibatasi. Dalam hal ini contohnya adalah sepatu bowling. Sepatu bowling masuk kategori pembatasan, sehingga apabila kita impor harus mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan dan peraturan yang terkait, yaitu Kemendak nomor 81 Kementerian Perdagangan dan seterusnya. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh petugas bea dan cukai yaitu 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2019, serta peraturan dari menteri atau instansi terkait. Sebagai contoh, apabila kita ingin mengimpor sebuah sepatu, maka harus mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan. Apabila kita ingin impor sebuah handphone, maka harus mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian. Apabila kita ingin mengimpor sebuah kendaraan, maka harus mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan. Semua hal ini dilakukan agar memenuhi standar nasional Indonesia. Selanjutnya, apabila suatu barang disita atau ditahan oleh petugas bea dan cukai, maka status barang tersebut menjadi barang yang dikuasai oleh negara. Dalam jangka waktu 60 hari harus diselesaikan administrasinya. Apabila dalam jangka 60 hari tidak diselesaikan administrasinya, maka barang tersebut menjadi barang milik negara. Dan apabila suatu barang telah menjadi barang milik negara, maka barang tersebut dapat dimusnahkan atau menjadi aset negara atau dapat dilakukan lelang secara umum. Untuk lelang sendiri, pemerintah hanya menunjuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pihak resmi lelang dari pemerintah. Melalui websitenya yaitu lelang.go.id, teman-teman dapat memilih berbagai macam pilihan, mulai dari rumah, mobil, tanah, elektronik, dan berbagai aset negara lainnya yang dilelang. Apabila teman-teman tertarik untuk mengikuti sebuah lelang,
maka teman-teman bisa mendaftarkan akun melalui website tersebut. Lalu melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, serta menyetorkan beberapa uang jaminan. Baru teman-teman dapat mengikuti kegiatan lelang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sebagai informasi tambahan bahwa setiap transaksi yang kita lakukan atau kita menyetorkan sejumlah dana, maka rekening tujuan bukanlah nomor rekening pribadi. Dan apabila pihak lelang menghubungi kita, maka nomor yang digunakan bukan juga nomor pribadi. Apabila terdapat kendala atau Anda mendapati sebuah kecurigaan, Anda dapat menghubungi call center di DJKN di 1500991. Hati-hati, waspada penipuan. Terima kasih. Ya, kalau gitu gue ketipu dong. Ya, sorry banget sih, gue nggak tahu. Kenapa 4,5 juta malah yang boy? Gimana dong boy? Ya udah gini aja. Oh, sabar Ci. ダメだねダメよダメなのよあんたが Gimana videonya? Seru kan? Semoga kedepannya teman-teman lebih hati-hati lagi dalam memilah suatu informasi. Dan semoga kedepannya peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di tanah air kita bersama. Nah, untuk mengikuti lelang resmi hanya diadakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan dapat diakses melalui lelang.go.id. Kemudian terkait informasi mencurigakan atas nama Bea Cukai dapat dikonfirmasi melalui Bravo Bea Cukai dengan nomor 1500225. Like, subscribe, beli air. Jangan lupa like dan share. Dadah. 好きで好きすぎてどれだけ